Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winta Risa Oktaviani, perwakilan dari kelompok 3. Adapun anggota kelompok saya yaitu Anggi Angelina, Resti Mardina, dan Siti Nur Afifah. Adapun topik yang kita bahas pada hari ini adalah sholat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai pengertian sholat, menjelaskan tata cara sholat sesuai sunnah, mengetahui hal yang membatalkan sholat, dan menjelaskan sholat wajib dan sholat sunnah. Tahukah kamu apa itu makna sholat atau pengertian dari ibadah yang selama ini sering kita lakukan? Pengertian sholat dari bahasa Arab as-sholat, di mana dari bahasa artinya doa, juga berasal dari kata as-sholawat yang berarti sholawat, yang terdapat pada rukun Islam yang kedua pada hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Lalu, apa arti sholat dari segi syariat? Yaitu perintah menunaikan sholat. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Adapun hukum lainnya, yaitu Quran Surah Ar-Ra'd ayat 22, Quran Surah Ibrahim ayat 31, Quran Surah Al-A'raf ayat 170, Quran Surah At-Taubah ayat 18, hadis riwayat Muslim nomor 82, Syarh Sahih Muslim, yang terakhir adalah hadis riwayat Bukhari nomor 1365, Fathul Bahri. Adapun keutamaan sholat yang pertama adalah amalan yang paling baik. Hadis riwayat Bukhari nomor 7534 dan Muslim nomor 85. Yang kedua, penolong, yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Dan yang ketiga, mencegah keji dan mungkar, yang terdapat pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Dan penggugur dosa, hadis riwayat Bukhari diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Anggi Angelina. Kepada Anggi saya persilakan. Ialah ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama yaitu neraka sakar. Dijelaskan pada Quran surat Al-Mudaththir ayat 26-29. Neraka sakar adalah neraka yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat dan juga dijaga oleh 19 malaikat. Lalu pada ayat 42-43 dijelaskan, apakah yang membuat kalian masuk kepada neraka sakar? Lalu mereka menjawab, dahulu kami termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Selanjutnya ialah azab kubur. Salah satunya dijelaskan pada Quran surat Toha ayat 124. Contoh azab kuburnya ialah, pertama, ketika mereka di alam kubur, kuburan mereka disempitkan sesempit-sempitnya sehingga tulang mereka pun patah-patah. Selanjutnya, mereka akan bergelimang api setiap harinya. Dan yang terakhir, mereka akan bertemu dengan ular syuja, di mana ular syuja itu memiliki mata yang buta, memiliki kuku yang panjang sepanjang sehari. Lalu ular tersebut datang dan berkata, aku diperintahkan oleh Allah untuk memukul kamu karena kamu tidak melaksanakan sholat zuhur hingga asar hingga maghrib hingga isya, dan isya hingga subuh. Sehingga ketika mereka dipukul oleh ular syuja, maka mereka akan terbenam hingga kedalaman 70 hasta. Selanjutnya itu tata cara sholat sesuai sunnah. Yang pertama, berdiri pada sholat fardu jika mampu. Dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 238, Allah berfirman, peliharalah sholat-sholat kalian dan peliharalah sholat-sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk. Yang kedua, takbiratul ihram.
Dijelaskan pada hadis riwayat Tirmizi juz 1 nomor 3, Abu Daud nomor 61 dan Ibnu Majah 275. Artinya, kunci sholat adalah bersuci, penghalangnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Selanjutnya ialah membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat, di mana dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari juz 1 nomor 723 dan Muslim juz 1 nomor 394, yang artinya tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan selanjutnya yaitu ruku dan tumaniyah di dalamnya. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 77, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Selanjutnya ialah i'tidal setelah rukuk dan tumaniyah di dalamnya, yang artinya, kemudian bangunlah hingga engkau tumaniyah atau di dalamnya berdiri i'tidal tersebut. Selanjutnya ialah sujud. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak sempurna sholat seseorang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah ketika sujud seperti ia menempelkan dahinya ke lantai. Selanjutnya yaitu duduk di antara dua sujud dan tumaniyah di dalamnya. Selanjutnya yaitu duduk di antara dua sujud diterangkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan yang terakhir yaitu tahyahud akhir diriwayatkan pada Bukhari dan Muslim, di mana setelah sujud yaitu duduk di antara dua sujud, di mana diterangkan pada hadis riwayat Bukhari juz 1 nomor 724 dan Muslim nomor 397, yang artinya, kemudian angkatlah hingga engkau duduk di antara dua sujud dengan tumaniyah. Selanjutnya duduk di antara dua sujud dan tahyahud akhir, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau melimpahkan selawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Gerakan selanjutnya yaitu salam. Dijelaskan bahwasanya kunci sholat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Dan yang terakhir tertib antar tiap-tiap rukun. Dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berapa ketentuan lainnya tentang sholat yaitu ketika kita sakit, Allah membolehkan kita untuk sholat ketika duduk. Namun dalam keadaan duduk di antara dua sujud, dan dibolehkan untuk gerakan duduk lainnya ketika kita sakit. Selanjutnya itu ketika kita tidak mampu duduk untuk sholat, kita boleh sholat ketika berbaring dengan keadaan badan menghadap ke kanan dan wajah menghadap ke kiblat. Dan yang terakhir, ketika imam membacakan Al-Fatihah, kita cukup mendengarkannya dahulu, setelahnya baru kita bisa membaca surah Al-Fatihah. Lalu untuk pembahasan terakhir, kenapa kita diminta untuk sholat, mari kita simak video berikut ini. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kenapa kita diminta sholat? Ternyata ketika diminta sholat, diantara faidahnya untuk menghilangkan sifat buruk kita. Orang itu kalau buruk cuma dua sebabnya, nafsu syahwat dengan nafsu perut dan akal. Nafsu syahwat disebut dengan fahsya, nafsu perut akal disebut dengan mungkar. Makanya ketika Anda diminta sholat, turun Quran surah 29 ayat 45, utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Kenapa wa aqimis sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika Anda diminta sholat, sebetulnya bukan ingin membebani Anda, tapi ingin menjaga sifat-sifat baik Anda. Sebab kalau Anda sholatnya bagus, sifat baik Anda muncul. Jadi ketika Allah meminta kita sholat, sebetulnya kasih sayang Allah supaya kita tetap baik. Demi Allah saya katakan ya, orang-orang yang terlibat tindakan kriminalitas, gampang, silahkan cek kualitas sholat mereka. Pasti. Itu hal-hal yang membatalkan dan merusak sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja, meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun sholat. Yang ketiga, banyaknya bergerak dan terus-menerus. Yang keempat, batalnya kesucian seseorang. Yang kelima, murtad. Yang keenam, tersentuh najis. Yang ketujuh, tertawa. Dan yang kedelapan, tidak membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu sholat fardu. Sholat fardu
terdiri dari dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang pertama, macam-macam sholat 5 waktu dan pelaksanaannya. 1. Sholat subuh, 2. Sholat zuhur, 3. Sholat asar, 4. Sholat maghrib, 5. Sholat isya dan subuh. Yang keenam yaitu imsak, waktu imsak. Syarat-syarat wajibnya sholat fardu. Yang pertama yaitu muslim. Orang kafir tidak diwajibkan sholat karena didahulukannya 2 kalimat syahadat. Yang kedua, berakal. Tidak sah sholat, tidak wajib bagi orang gila. Yang ketiga yaitu balik. Sholat tidak wajib pada anak kecil hingga ia balik. Yang keempat, waktunya telah tiba. Yang kelima, bersih dari darah haid dan nifas. Syarat-syarat sahnya sholat: menutup aurat, bersih dari hadas kecil, menghadap kiblat, mengetahui sholat fardu dan sholat sunnah, menjauhi semua yang membatalkan wudhu dan sholat. Selanjutnya yaitu rukun-rukun dalam melaksanakan sholat fardu. Yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Kedelapan, duduk antara 2 sujud. 9, duduk yang akhir. Yang ke-10, tahiyat akhir. 11, sholawat atas Nabi pada tasyahud akhir. 12, salam pertama. Dan yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Yang pertama, sunnah abaan. Yang pertama yaitu tasyahud awal serta duduknya. Yang kedua, sholawat atas Nabi pada tasyahud awal. Yang ketiga, sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Yang keempat, doa kunut. Yang kelima, sholawat atas Nabi dan keluarganya dalam akhir doa kunut. Yang kedua yaitu sunnah hayat, mengangkat kedua belah tangan hingga sejajar dengan kedua belah telinga pada saat ketika takbiratul ihram, takbir ruku, i'tidal dan berdiri dari tasyahud awal. Hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat. Yang pertama, bergerak sederhana seperti membetulkan pakaian. Yang kedua, berdiam ketika dibutuhkan. Yang ketiga, membetulkan orang yang ada di shaf. Yang keempat, mengucap dan meletakkan tangan menguat dan meletakkan tangan di mulut. Yang kelima, membaca tasbih untuk imam jika ia lupa. Yang keenam, menghalangi orang-orang yang berjalan di depannya. Yang ketujuh, membunuh ular dan kalajengking yang menyerangnya ketika sholat. Kedelapan, menggaruk badan dengan tangan karena ini termasuk gerakan yang sederhana yang ditolerir. Yang kesembilan, memberi isyarat dengan telapak tangan terhadap orang yang memberi ucapan salam. Hal-hal yang terlarang ketika sholat antara lain: yang pertama, mengangkat pandangan ke langit. Yang kedua, memandang sesuatu yang memalingkan. Yang ketiga, menoleh tanpa ada keperluan. Yang keempat, berkaca pinggang. Yang kelima, sad dan isbal asad. Yang keenam, menggulung rambut dan menyingsingkan pakaian. Yang ketujuh, menguap. Yang kedelapan, meludah ke arah kiblat atau ke sampingnya. Masuk kepada materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam sholat sunnah menurut hukum. Golongannya terdiri atas 2 jenis. Yang pertama yaitu sholat sunnah muakkad dan yang kedua tentang gairu muakkad. Nah, pada pelaksanaan sholat sunnah gairu muakkad terdiri atas 2 pelaksanaan. Yang pertama yaitu secara sendiri-sendiri seperti sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, taubat, duha, tahajud, hajat dan lain-lain. Sedangkan yang bisa dilaksanakan secara berjamaah antara lain sholat sunnah tarawih yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Yang kedua ada 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Gerhana, Istiqomah, Witir, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Maaf apabila ada kesalahan, kesempurnaan datang dari Tuhan, dan kekhilafan datangnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.